Cilacap terkini mengenal Anas Mubarok, pengusaha ekonomi kreatif di Kabupaten Cilacap. Siapa Anas Mubarok? Sarjana hukum, eksklusif jurnal media. Like, subscribe, share, dan komen. Anak muda yang sukses bernama Anas Mubarok berangkat dari titik nol, mantan tenaga kerja Indonesia, eksklusif jurnal media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat jurnal. Program telusur Pemilu Legislatif tahun 2024 kita bersama anak muda milenial, Anas Mubarok. Assalamualaikum Mas Anas. Sehat? Oke, Mas Anas ini dari mana nih? Keren banget nih. Dari rumah aja Mas. Mas Anas, banyak orang yang mengenal Anas Mubarok ini adalah seorang pengusaha barista atau pengusaha yang tentunya bagi teman-teman di Indonesia ini lagi sangat keren ya. Barista itu apa sih? Ya, baristama Mas. Itu baristama ya? Iya, baristama itu sebenarnya adalah barisan yang tertata dan utama. Oh, barisan yang tertata dan utama ya. Oke. Lahiran tahun berapa sih? Lahiran 92. 92. Tepatnya berarti umur 30 tahun. 30 tahun ya. Sudah berkeluarga? Sudah. Alhamdulillah. Anaknya berapa? Baru 4. Anaknya 4 nih, tapi kelihatan masih sangat muda. Pak, menjadi pengusaha itu banyak orang ngimpi loh Pak. Seusia 30 tahun menjadi pengusaha ini ngimpi yang seperti apa Pak? Ya, sebenarnya usia 30 tahun adalah usia yang memang belum tua. Cuman itu harus ada desainnya. Oke. Desain bahwa setiap di catatan saya itu 5 tahun, 10 tahun kemudian harus sudah ada plannya dulu. Oh, planning. Ada plannya dulu. Ya. Lahir tahun berapa, terus sekolah di mana, terus menjadi pengusaha ini ceritanya gimana? Coba. Saya lahir itu tahun 92. 1992 itu SD-nya ada di Goplang Adipala. Nah, SMP-nya saya di SMP Yabaki. Kebetulan orang tua saya asli Kesugihan. SMP Yabaki, terus di situ kata emak saya harus ngaji kan dari SMP sampai SMA. Terus saya melanjutkan untuk kuliah ya, di IAIG pas waktu itu. Nah, sampai hari ini saya untuk melanjutkan S2-nya ada di Uni Surakarta. Oh, ya. Kenapa berpikir dari keluarga Muslim dan dari keluarga yang tentunya adalah notabene lingkungan pondok, terus jadi bisnis ini gimana ini? Betul. Sebenarnya sangat menarik Mas. Bahwa di keluarga saya SMA aja itu ngambil ijazah itu 2 tahun. Karena orang tua saya belum bisa bayar. Nah, di situ bahwa ketika saya hanya mengandalkan dari orang tua kan tidak mungkin Mas. Nah, terus saya untuk pergi merantau saya pernah ke Afrika. Ke Afrika Pak? Tahun berapa itu Pak? Itu tahun 2012. Ngapain di sana? Saya mancing. Mancing kerja 20 jam. Oh, pernah jadi TKI juga ya berarti ya? Oke. Itu 20 jam sehari kerja. 20 jam ya, kerja ya? Kerja. Memang di perusahaan yang memang untuk mencari ikan atau seperti apa? Iya, pencari ikan. Alhamdulillah di sana itu kurang lebih 1 tahun. 1 tahun ya? Kontrak itu kan 3 tahun. Oke. Tapi nilalah kapal saya itu rusak. Rusak ya? Rusak. Itu tahun berapa Mas? 2012. 2012 ya, berarti sekitar 10 tahun yang lalu ya? Iya. Itu masih titik nol ya? Minus malah. Minus. Oke. Jadi orang mengatakan Anas Mubarok itu adalah orang yang sukses. Padahal Anas Mubarok pernah jatuh dan pernah titik minus ya? Minus ya? Kerja itu juga kita pas pulang tidak dibayar. Oh gitu ya? Pulang. Saya nyari tempat untuk kantornya, nyari itu nggak ada, mau minta bayaran. Pulang jadi ya udah nggak ada bayaran. Oke. Berarti artinya titik minus ini sebelum berkeluarga ya? Iya, sebelum berkeluarga. Sebelum berkeluarga ya? Berkeluarga tahun berapa? Berkeluarga tahun 2016. 2016 ya. Terus mengawali bisnis yang sangat brilian itu, menciptakan sebuah momentum itu seperti apa Mas? Ya.
momentum ada online itu sebenarnya tahun 2014. Sebelum saya nikah 2 tahun, saya di Jakarta dengan teman ketemu pas waktu itu adalah di Bukalapak. Saya diharus sama Bukalapak untuk menjadi koordinator di wilayah Cilacap sama Banyumas. Cilacap sama Banyumas ya. Bagaimana untuk masyarakat supaya jualan itu tidak offline lagi, online. Ya, artinya memang dengan menjadi customer bisa marketing awal untuk Bukalapak ini menjadi pintu masuk untuk berjualan secara online ya. Betul. Oke ya. Nah, setelah sukses di Bukalapak itu ada muncul parfum ya? Iya betul. Nah, kita itu dulu jualan sembarang Mas Ani, karena kita kan nggak punya uang ya, belum punya dalam dan kita jualan punya temen dulu, bayarnya nanti kan 1 minggu kemudian. Terus karena saya basicnya adalah marketing, bagaimana untuk merekrut dari teman-teman untuk ikut jualan. Ikut jualan ya? Ikut jualan juga. Setelah kita penjualan nambah terus, bagaimana kita inovasi untuk menciptakan produk. Menciptakan produk ya? Produk yang pertama kali dulu memang parfum kopi. Oh, parfum kopi ya. Bali apa ya namanya ya? Ya, parfum kopi Bali. Kopi Bali ya. Sempat viral itu ya. Alhamdulillah di situ memang pertama kali kita lebih dari 2 juta piece. Dalam 1 tahun. Tahun berapa itu? 2017. Berarti kantongnya tebal gara-gara parfum kopi Bali ya. Betul. Ya. Ini nanti bicara kopi Bali Pak. Pernah nggak menciptakan produk lain? Dan setelah parfum kopi Bali, di situ juga karena kita baru mempelajari kopi terus menurun, habis itu kita ciptakan parfum yang lain. Oke, Mas bicara kesuksesan Mas. Kesuksesan awal ini menjadi pintu masuk untuk bisa menjadi miliarder, Pak. Betul nggak? Betul. Ya. Inisiatif menjadi pengusaha itu seperti apa? Ya, 1 berani spekulasi. Berani spekulasi ya? Terus melihat momentum. 2 harus melihat momentum. Sudah berani spekulasi, tapi harus momentum yang tepat. Terus untuk mencapai target momentum itu seperti apa? Ya, untuk mencapai target momentum itu seperti apa? Untuk mencapainya berarti kita harus banyak tim ya? Untuk mencapai target momentum itu, dan harus disegerakan, bukan untuk menunda ya. Jadi ketika tahu bahwa momentumnya itu adalah cuma 1 tahun, berarti 1 tahun itu harus kita habiskan momentumnya. Jangan sampai kita Mas, sekarang mulai masuk di dunia lain Mas ya. Bukan dunia perbisnisan iya, ini masuk ke dunia politik ini gimana Mas? Ya. Betul. 2022 saya masuk untuk meneruskan dunia politik, karena di situ bahwa perlu banyak teman-teman dari kalangan milenial yang belum terjamah oleh saya atau oleh tim saya. Itu saya berinisiatif bahwa dari dunia pemerintahan itu harus bersinergi, dan saya juga harus bersinergi dengan dunia pemerintahan untuk khususnya adalah kalangan-kalangan muda yang memang nanti akan dinaungi sama pemerintah. Ya, Mas, milenial atau teman-teman pemuda itu alergi sekali Mas dengan politik Mas. Kenapa Mas Anas lebih asik di dunia pengusaha atau pengen masuk ke dunia politik Mas? Justru itu, bahwa anak muda katanya alergi politik karena belum pernah yang namanya pendidikan politik dini. Di situ saya harus mengawali ketika nanti untuk menyampaikan kepada teman-teman anak-anak muda bahwa ketika usaha atau ketika dia ingin memutuskan berbisnis itu harus bergandeng tangan dengan pemerintah. Nah, dengan pemerintah berarti ada berkaitan dengan dunia politik. Menariknya bahwa dunia politik itu tidak sekejam, sebenarnya itu adalah tidak sekejam orang yang dikatakan, tapi di situ ada sesuatu kolaborasi sebenarnya yang harus diterapkan dan diberitahu kepada anak-anak muda hari ini politik ini. Oke, Mas masuk di dunia politik partai mana?
saja. Kalau untuk dunia politik udah tahu nih ya, tapi saya adalah PDI Perjuangan. Oh, PDI Perjuangan. Kenapa pilih PDI Perjuangan, Mas? Ya, PDI Perjuangan saya melihat dari Pak Soekarno. Oh, Pak Soekarno ya. Karena sejarahnya Okay. Pak Soekarno itu tidak bisa ditinggalkan. Jas merah ya. Jas merah. Okay. Dari Soekarno itulah saya cinta dengan Soekarno, saya sangat cinta, makanya saya harus memperjuangkan ini. Di PDI Perjuangan ya, PDI Perjuangan ya. Oke. Sahabat regional, dari pengusaha sukses menuju ke politik menjadikan sebuah keputusan yang kami anggap ini menjadi hal yang sangat strategis, dan Anas akan masuk dalam dunia politik. Ikuti terus perjalanan Anas Mubarok, bagaimana perjalanan Anas untuk masuk di dunia politik. Tentunya pengusaha sukses ini yang masih muda, 30 tahun ya, 30 tahun, anaknya Papat ya. Ikuti terus Jurnal Media bagaimana kiprah Anas di dunia politik. Jurnal Media, like, subscribe, share, dan komen. Saya Arianto, terima kasih Mas Anas. Yuk, sukses selalu.